Halo, selamat datang di YouTube channel kami. Hari ini akan mereview perlengkapan baby newborn. Nah, ini ada beberapa perlengkapannya ya yang udah kami sediain. Nah, pertama kita mulai dari perlengkapan mandi dulu ya. Jadi ini sebagian belinya itu online dan sebagian lain offline. Nah, aku cantumin price listnya sama link buat ke online shopnya buat barang-barang yang dibeli secara online. Oke. Perlengkapan mandi pertama ini ada bak mandi bayi. Ini tuh mereknya tuh Shinpo. Nah, ini tuh tebel ya, bagus. Terus harganya juga murah. Itu di harga 35.000. Shinpo ini. Ini ada buat wadah sabunnya gitu di sini. Ada buat wadah sabun gitu. Nah, terus ini ke anduk bayi. Nah, ini dari Little Farmer House, liter Terry ya. Ini anduknya lumayan agak gede, terus juga halus. Ya, ini harganya itu di 45.000. Jadi merek Little Farmer House bisa cek di official accountnya ya. Itu harganya di kisaran 45.000. Nah, terus ke perlengkapan sabun-sabunnya. Nah, ini aku beli satu set Sweet Salt. Itu Sweet Salt Natural Care. Nah, Sweet Salt Natural Care ini itu small box, jadi udah lengkap ya di dalamnya. Itu harga 66.000. Nah, ini tuh udah ada hair and body-nya, jadi lebih hemat gitu. Ini tuh sabunnya itu bisa buat rambut sama badan bayi. Terus juga udah sama ini baby powdernya, bedaknya ya. Terus ini ada baby oilnya juga. Terus ada lotionnya. Nah, ini lotionnya mengandung citronella ya, jadi baby skin protector lotion gitu. Nah, ini udah satu set. Nah, jadi ini harganya di 65.000. Nah, terus lanjut lagi ke ini ada minyak telon. Nah, ini minyak telon dari My Baby. Ini yang 60 ml. Aku beli harga di 15.000. Ini murah ya. Jadi nanti setelah mandi itu bayinya dikasih minyak telon ini. Nah, terus ini juga aku ada cadangan dari Mama Choice Rush Cream. Jadi aku nggak tahu nanti bayinya itu gampang ruam nggak kulitnya gitu ya. Jadi ini buat pencegahan aja aku beli sengaja. Nah, ini Mama Choice Rush Cream ini yang 50 gram itu harganya di 89.000. Nah, ini tuh harganya di 89.000. Emang lumayan mahal ya. Nah, terus untuk ngebersihin kotoran bayi nih, misal kalau udah dipakein popok gitu ya. Nah, ini aku beli Me Too Baby Fresh and Clean. Ini tuh tisu basah gitu. Nah, aku beli sedikit dulu. Nah, takutnya nggak cocok buat ke kulit bayinya. Ini buy one get one. Itu harganya di 5.000. Jadi 5.000 tuh dapat 2 segini. Nah, terus ini masih perlengkapan mandi ya. Dan setelah mandi ini ada waslap. Ini tuh waslap dari merek Snoby. Dia itu udah SNI ya, jadi aman gitu deh bahan-bahannya. Nah, ini cuma satu pieces ya, harganya 18.000. Ini tebel, terus juga lebar si waslapnya. Oke, nah setelah beres dari perlengkapan mandi, terus kita ke perlengkapan untuk kebersihan selain untuk mandinya ya. Kayak ini nih,
Nah ini ada dari Dr. Brown's. Ini tuh jadi silikon toothbrush gitu. Jadi fungsinya si Finger toothbrush ini buat ngebersihin lidah bayi. Kan biasanya kalau menyusui ASI atau minum susu formula itu suka banyak sisa-sisanya itu di lidahnya. Jadi dibersihinnya pakai ini. Nah, terus jari kita dimasukin ke sini. Nah, ini bagian sikat-sikat kecilnya tuh dari silikon, dia yang ngebersihin lidahnya bayi. Oke. Nah, Dr. Brown's Finger toothbrush ini harganya itu di 58.000. Lumayan mahal ya, tapi kualitasnya bagus sih. Nah, kayak gini. Oke. Terus kita ke Baby Safe. Nah, ini Baby Safe comb and brush. Jadi ini tuh sisir buat bayi. Nah, sisir buat bayi ini paling kalau buat newborn pakainya yang ini dulu ya, yang kayak brushnya gitu. Nah baru nanti setelah umurnya agak gede 3 bulanan mungkin bisa pakai ini. Kan kalau on newborn baru lahir gitu kan masih sensitif kulitnya ya. Yang paling pakai brushnya dulu. Nah ini Baby Safe Brush and Comb Set ini harganya 19.000. Jadi merek Baby Safe ini emang terkenal murah tapi kualitasnya bagus ya. Nah, terus ini ada nasal aspirator. Ini masih dari Ini masih dari Baby Safe. Jadi nasal aspirator ini berfungsi untuk menyedot lendir dari saluran nafasnya bayi. Nah, kayak gini. Jadi nanti si bagian yang birunya ini nih, yang corongnya itu dimasukin ke lubang hidungnya bayi. Nah, terus nanti yang ujung selang ini itu sama ibunya dihisap gitu. Jadi biar silindernya tuh ketarik. Nah, ini tuh harganya di 28.900. Masih merek dari Baby Safe. Terus ini ada nail clipper. Nah, ini nail clipper ini masih dari Baby Safe. Ini untuk motong kulit untuk motong kuku bayi. Ini ada pengamannya juga ya, jadi ada tutupnya gitu. Nah ini harganya terhitung murah di 20.600. Tuh ini ada keterangan 0+ month, jadi bisa mulai dari newborn ya, 0 bulan gitu. Nah terus masih ke perlengkapan untuk health care. Ini ada baby cotton buds. Ini 100 stick ya. Nah ini Baby Safe cotton bud ini harganya 5.400. Ini berfungsi buat ngebersihin kotoran-kotoran di telinganya bayi. Nah, lembut dan ini murah ya di Baby Safe. Oke. Nah, kemudian ada juga dari ini, masih dari Baby Safe juga. Ini Baby Safe Baby Cotton Balls. Isinya tuh 100 balls ya. Nah, ini harganya 15.000. Jadi si kapasnya tuh bentuknya tuh udah bulat-bulat kayak gini. Nah, nanti kalau buat ngebersihin kotoran bayi di sela-sela paha, sela-sela kelaminnya, ini lebih praktis. Lembut dan bisa langsung dibuang gitu ya, dan harganya juga murah, masih dari produk Baby Safe. Oke. Nah, kemudian aku juga nyediain ini digital thermometer. Ini dari Hexacare. Nah, digital thermometer ini harganya 25.000. Harganya memang terhitung murah ya, tapi ini fungsinya vital gitu. Jadi nanti kalau misalnya bayinya sakit, panas, kita bisa tahu temperaturnya tuh berapa derajat sih, demamnya tuh sampai berapa derajat gitu. Jadi bisa nanti buat konsultasi dengan dokter udah berapa derajat tingkat panas demamnya bayi. Nah, oke.
Terus sudah beres dari perlengkapan mandi, terus juga perawatan kulit bayi, health care. Sekarang ke perlengkapan menyusui. Nah, di perlengkapan menyusui aku nyediain botol dot ya. Ini itu dari Dr. Brown's. Jadi, nah ini kemasannya. Jadi Dr. Brown's di sini tagline-nya anti-colic bottles. Dia itu ada saluran-salurannya lagi. Jadi dari keterangan di tokonya itu dengan adanya sambungan ini itu mencegah kolik pada bayi. Gitu ya. Dan ini terbuat dari kaca. Jadi baby bottle glass tuh ya. Nah, ini tahan panasnya tuh lama gitu dan lebih aman jauh lebih aman dari botol dari plastik gitu ya. Nah, dan ini bisa tahan lama gitu. Terus ini termasuk wide neck. Nah, ini harganya itu terhitung mahal tuh di 231.000. Tapi jangan khawatir, ada alternatif lain dengan kualitasnya yang hampir sama ya. Nah, ini botol bayi dari kaca merek Sweety, tapi ini nggak ada keterangan anti kolik ya. Nah, terus juga nggak ada keterangan kayak sambungan gitu deh buat pertukaran udara dan air susunya nanti. Jadi untuk mencegah kolik ini di Sweety itu nggak ada, tapi Sweety ini harganya pasti lebih murah. Ini harganya itu di 127.000. Nah, kelebihannya ini yang botol Sweety ini dia ada ininya nih, ada karetnya. Jadi nggak khawatir buat ini ya licin megang gitu. Terus juga kalau jatuh juga lebih aman karena ada pengaman ininya, si karetnya gitu. Nah, kenapa sih aku pilih botol yang kaca kayak gini? Karena untuk kesehatan bayi jauh lebih aman meskipun ada tagline BPA free. Jadi meskipun ngeluarin biaya lebih mahal, tapi untuk kesehatan dan jangka panjang pemakaian kayaknya lebih baik pakai botol yang dari kaca. Nah, ini alternatifnya yang lebih murah. Nah, kalau ini lebih mahal tapi ada keunggulan anti kolik. Oke. Terus ini ada Switzel pencuci botol. Jadi aku masih pakai ini ya, merek Switzel. Nah, ini tuh 425 ml. Ini banyak, harganya hanya 12.000. Nah, jadi terhitung murah dan merek Switzel emang bagus ya. Ini untuk pencuci botol dan perlengkapan bayi lainnya. Kemudian nah ini harganya di 12.000. Terus ini ada sikat buat botol bayi ya. Ini ada 2. Ini tuh dari Baby Safe. Nah, ini dari Baby Safe, harganya itu di 15.000. Ini satu yang gedenya, ini buat badan botolnya gitu. Nah, ini yang kecilnya, ini buat di area yang ininya gitu, pas nipple-nya gitu. Jadi dengan 15.000 ini dapat 2, harganya murah tapi bisa ngejangkau semuanya ya. Aku cantumin deskripsi sama linknya ya buat ke toko online shopnya. Nah, terus masih di perlengkapan menyusui, ini aku beli Bebetons Neo Single Electric Breast Pump. Jadi ini tuh pompa ASI ya. Nah, ini pompa ASI Bebetons Neo itu dia termasuk harganya yang terjangkau dengan kualitasnya yang bagus. Nah, kenapa? Jadi kan banyak tuh pumping bayi yang elektrik, pumping ASI yang elektrik. Itu harganya tuh sampai di atas 1 juta,
atau ada juga yang murah di bawah 500.000 gitu ya, tapi dengan banyak kabel, terus juga selang-selang kayak gitu. Nah ini Bebetones Neo ini termasuk harga yang di tengah-tengah gitu, jadi terlalu mahal enggak, terlalu murah juga enggak, dan ini sangat simple, nggak ribet dengan selang, terus nggak ribet dengan kabel-kabel ya. Nah ini bagian bawahnya ada kayak tatakannya gitu, jadi nanti kalau udah selesai pumping tuh bisa langsung disimpan kayak gitu. Terus ini perlengkapannya tuh ada pumpingnya, terus juga ini ada nipple-nya, jadi nanti kalau selesai pumping itu bisa langsung jadi dot, langsung dikasihin ke bayi. Terus ini juga ada kabel USB buat ngecharge-nya. Nah jadi ini tuh di charge di sini. Nah, jadi nggak perlu ribet buat ganti baterai gitu ya, atau harus nyolok terus gitu ya ke sumber listrik kayak gitu. Jadi ini lebih simple, rechargeable, praktis. Nah terus ini juga dari tuh. Nah ini dari suaranya juga nggak berisik ya. Jadi buat moms yang kerja itu nggak risih kalau pumping di kantor gitu ya, tempat kerjanya. Nah ini juga corongnya itu terbuat dari silikon, jadi nggak sakit ke payudaranya ya, dari silikon lembut. Ini juga ada tutupnya, jadi bisa lebih steril. Nah ini Bebetones Neo Single Electric Breast Pump itu harganya di 550.000. Oke, nah udah selesai untuk perlengkapan menyusuinya. Sekarang ke perlengkapan bajunya ya. Jadi untuk perlengkapan baju aku tuh menyediain ada ini nih, ini topi. Nah jadi kan kalau bayi pulang dari rumah sakit atau pulang dari klinik persalinan itu kan nggak boleh kedinginan tuh kepalanya, jadi harus pakaiin topi. Aku ini beli dari merek I'm Cotton. Nah I'm Cotton ini dia udah SNI, bahannya lembut, SNI juga ya. Itu harganya murah di 18.000. Jadi dengan harga 18.000 merek SNI murah, terus juga kualitasnya bagus ya, lembut. Nah terus aku juga beli ini kaos kakinya dari I'm Cotton. Jadi ini cocok kalau buat bepergian, kalau ada acara gitu ya. Jadi kaos kakinya bagus. Ini ada keterangan 0 sampai 12 month, 0 until 12 months, sampai umur 1 tahun. Nah ini juga SNI ya. Jadi ini harganya di 14.000. Kualitasnya bagus nih dari I'm Cotton. Nah aku juga ada cadangan, jadi kaos kaki dari Wenteku. Nah kalau dari Wenteku ini dia lebih murah, harganya tuh 10.000 rupiah, dapat 3 piece. Nah tapi ini juga SNI ya, tapi kalau dari kualitas bahan memang lebih tipis dibandingkan yang I'm Cotton ini. Jadi kalau ini bisa buat sehari-hari, ini kalau buat bepergian gitu, buat ada acara gitu. Ini Wenteku ini harganya 10.000 untuk 3 piece. Nah, terus ini ada sarung tangan bayi. Karena bayi kan biasanya kalau awal-awal lahir itu dia suka garuk-garuk gitu ya. Terus kukunya juga tajam, jadi harus dilindungin. Ini sarung tangan bayinya itu harganya di 5.000 rupiah. Ini memang murah ya. Oke. Nah, terus aku juga beli ini tuh baby slabber. Jadi ini tuh baby slabber tuh harganya di 3.000 rupiah. Jadi lagi ada diskon gitu waktu itu. Harga aslinya sih 7.000, cuman jadi 3.000. Nah ini si baby slabber ini buat ngelindungin bayi kalau dia gumoh. Ya kalau menyusuin keluar lagi gitu. Jadi tinggal dikancingin gitu ke belakang lehernya. Nah ini bagian depannya gitu. Ini harganya murah, cuma 3.000 rupiah. Oke, aku beli 2 jadi buat cadangan.
Kalau satu dicuci jadi ada satu lagi yang masih bersih. Oke. Nah, kemudian ke bajunya ya. Sekarang ke bajunya bayi, aku beli Velvet Junior. Nah, ini si Velvet Junior ini dia baju panjang. Jadi beli itu udah dapet 3 style gitu. Nih, ini baju bagian baju atasannya. Jadi panjang gitu. Nah, terus ini celana bawahnya. Nah, bagian bawahnya itu celana panjang. Jadi ini setelan buat yang panjang gitu ya. Nah, ini dari Velvet Junior, dia SNI. Nih mereknya ya. Ini bagus banget ya. Nah, Velvet Junior setelan baju panjang, ini aku beli yang untuk umur 3 sampai 6 bulan. Itu di 125.000, itu dapat 3 set. Tuh, 3 set, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang biru. Nah, kenapa aku beli yang 3 sampai 6 bulan? Karena bayi itu cepat gedenya ya. Jadi sekalian beli yang agak gedenya gitu, bisa 3 sampai 6 bulan. Jadi biar lebih awet, bisa lama dipakai. Nah, terus aku juga beli baju bayi yang pendek. Kalau tadi kan panjang nih, kan bayi kedinginan gitu ya, jadi dipakai baju panjang. Nah, kalau ini yang baju pendeknya, ini celana pop. Terus ini atasannya juga kayak ini ya, baju yang lengannya itu udah nggak adanya nih, jadi emang pendek gini. Nah, ini setelan baju yang pendek-pendek sengaja, jadi nanti kalau misalnya bepergian terus ke daerah yang panas gitu ya, gerah, nah bayinya dikasih baju yang pendek-pendek kayak gini. Jadi baju panjang ada, baju pendek ada. Nah, kalau yang pendek gini aku belinya ini di pasar ya, di toko-toko offline gitu, ini dapat 50.000 dapat 3. Memang dari kualitas sih tipis ya, nggak ada label SNI. Dan harganya 50.000 dapat 3 style. Jadi total aku nyediain baju buat bayi untuk newborn. Awal-awal itu setengah lusin. Jadi 3 yang panjang, 3 yang pendek. Nah, terus sekarang itu ini kaos dalam bayi. Ini kaos dalam bayi itu harganya Rp4.000 satu piece. Nah, ini bisa dibeli online, bisa juga beli di toko. Harganya gak beda jauh, sekitar di 4.000-an per piece. Terus aku beli setengah lusin. Nah, terus ini juga popok kain, karena bayi newborn itu kan masih sensitif kulitnya ya. Jadi aku usahain buat awal-awal itu pakai popok kain dulu, belum pakai diapers kayak gitu. Nah, ini popok kain aku sediain 1 lusin. Nah, ini ada yang bahannya itu kayak kain anduk gitu ya, jadi lebih tebal. Nah, ada juga yang bahan biasa tipis gitu. Nah, ini total 1 lusin itu di harga 36.000. Jadi pas awal untuk newborn, karena kulitnya masih sensitif, kayak aku tadi bilang, aku ngusahain buat pakai popok kain dulu, belum ke diapers ya, kayak pampers kayak gitu. Oke, nah perlengkapan baju aku udah cuma segitu aja. Nah, sekarang lebih ke perlengkapan selimut-selimut gitu ya, sama buat perlengkapan tidur. Nah, ini aku ada perlak Wonder Pad dari Little Palmer House. Jadi ini tuh Little Palmer House Wonder Pad ini harganya di 73.000. Emang mahal ya, tapi kualitasnya bagus, bahannya lembut dan gak ribet kalau dibawa bepergian ya. Ini panjangnya itu di 70 kali 90 cm. Nah, ini bahannya itu lembut ya. Nah,
tapi bagian bawahnya itu dia licin dan anti air ya, tuh mengkilat gitu. Ini licin anti air, terus juga lebih tipis ya, tapi motifnya bagus, ininya lembut. Nah kalau untuk bepergian bisa bawa ini, jadi lebih simpel. Ini bisa muat ke dilipat-lipat jadi segede gini, jadi kalau bepergian itu lebih apa ya, ringkas gitu, lebih ringkas ya, nggak ribet gede si perlaknya. Ini ada selimut dari Maison Elmesa ya. Nah ini selimutnya tuh on the go gitu, Maison Elmesa selimut on the go, jadi buat bepergian. Nah jadi nanti bayinya itu dipakein hoodie kayak gini ya. Nah terus ini ada capitannya, jadi misal kalau bayinya digendong di depan, nah ini bisa buat nutupin si bayinya gitu. Nah ini dipasang di belakang ini. Nah, terus ini di bagian depan, ini si bayinya bisa dipakein hoodie, jadi lebih hangat gitu ya. Nah terus di selimut ini juga bisa dipakein di stroller, jadi nanti kalau bayinya di stroller, nah ini tinggal nutupin bayi terus disambungin, capitin ke strollernya. Nah jadi banyak fungsinya ya. Ini bahannya juga tebal halus ya, bahannya tebal halus. Ini merek Maison Elmesa ya. Harganya tuh di 149.000. Memang mahal ya, tapi kualitasnya bagus dan bisa serbaguna ya. Ada clippernya ini. Oke ya, harga di 149.000. Nah, terus aku juga nyediain selimut buat tidur. Jadi kalau ini selimut buat bepergian ya. Kalau yang ini selimut buat bepergian yang on the go, kalau ini selimut buat tidur. Nah ini jauh lebih lembut gitu, jadi ada bulu-bulunya gitu. Nah buat dapat selimut yang bagus kualitasnya tapi harga terjangkau, bisa ada merek Clara. Ini aku beli harganya 50.000. Nah ini pun sama ada hoodie-nya. Jadi nanti kalau bayinya tidur ini bisa disimpan, ya maksudnya kepalanya tuh di sini ya, jadi nanti ada hoodie-nya, jadi tetap anget gitu kepalanya. Oke, nah terus ini ada bantal anti peyang, ini dari Hokina Baby. Nah ini SNI ya, ini Hokina Baby ini aku beli harga 45.000. Ini bantalnya tuh dia tebel gitu ya, dari Dacron. Terus juga emang lembut, jadi kayak ada bulu-bulu kecil gitu. Ini harganya 45.000. Ini bantal anti peyang agak bengkok gitu ya, berlep cekung gitu. Nah oke, perlengkapan tidur udah segitu. Aku nggak beli kasur bayi ya, karena kasur yang biasa dipakai juga udah empuk. Nanti tinggal aku tambahin lagi sebagai alasnya pakai selimut yang lebih halus lagi. Jadi aku nggak beli kasur bayi, soalnya nanti kedepannya pasti itu kepakainya cuma bentar, karena kasur bayi kan kecil ya. Nah, terus ini yang terakhir aku beli gendongan. Ini gendongan dari merek Momaz. Nah ini gendongan Geos Momaz buy one get one. Ini harganya itu 159.000. Jadi 159.000 kamu dapat moms bisa dapat 2 produk ya. Yang satu gendongan yang ke pinggir, yang sling gitu. Nah yang satunya lagi ini untuk M shape.
Nah jadi ini aku pilih ukuran M, jadi nanti moms bisa pilih ukurannya menyesuaikan berat badan ya. Tuh ini yang sling gitu tuh, jadi langsung dipakein buat nyamping gitu. Nah ini bahannya lembut ya, terus juga udah SNI, enak, tipis, adem gitu, terus juga stretchy ya. Nah kalau yang ini satu lagi, ini masih merek dari Momas juga, karena kan buy one get one ya. Nah tapi yang ini untuk M shape. Jadi yang M shape ini nanti posisi gendong bayinya kan berbeda, si kakinya harus ngebentuk M kayak gitu. Jadi ada 2 pilihan nanti untuk menggendong bayi. Oke. Nah, itu saja sih review perlengkapan baby newborn dari aku. Jadi aku pilih-pilih yang